Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini saya akan melanjutkan materi kitab Fathul Mu'in, masalah bab sholat Jumat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Warabi'uha rukun khutbah yang keempat, yaitu qiraatu ayatin, membaca ayat, mufhimatin, yang memahamkan. Qiraatu ayatin itu membaca ayat, mufhimatin, yang memahamkan, fi ihdahuma, dalam salah satu dua khutbah. Jadi bisa membaca ayat dalam khutbah yang pertama, bisa membacanya pada khutbah yang kedua. Tapi wafil ula aula, membaca ayat pada khutbah yang pertama aula itu lebih utama. Saya ulangi lagi, wafil ula, membaca ayat pada khutbah yang pertama aula itu lebih utama atau lebih afdol daripada membaca ayat di khutbah yang kedua. Wa tusannu, dan hukumnya sunnah, ba'da faraghiha, setelah membaca khutbah, ba'da faraghiha, setelah selesainya khutbah, sunnah qiraatu qaf, membaca surah qaf, au ba'daha, atau sebagiannya, fi kulli jum'atin, setiap sholat Jumat, fi kulli jum'atin, di setiap sholat atau hari Jumat, lil ittiba, karena mengikuti sunnah Rasul atau karena mengikuti ajaran Nabi. Jadi hukumnya pada waktu selesai khutbah atau dikomentari pada waktu khutbah dianjurkan atau hukumnya sunnah membaca surah Qaf atau sebagiannya setiap Jumat karena mengikuti baginda Nabi. Wa hamisuha, rukun khutbah yang kelima itu du'aun, itu doa, ukhrawiyun, yang sifatnya ukhrawi atau akhirat, lil mu'minina, bagi semua orang yang beriman, wa illam yata'arad, walaupun tidak menyebutkan lil mu'minati, tidak menyebutkan lafaz al mu'minat. Khilafan, beda hanya lil Adro'i, dengan pendapatnya Imam Al-Adro'i. Jadi penjelasannya rukun khutbah yang kelima yaitu mendoakan ukhrawi terhadap orang-orang yang beriman, memakai lafaz al-mu'minin, orang-orang yang beriman laki-laki. Toh sekalipun tidak menyebutkan al-mu'minat, Allahumma sallimna wal muslimin wal mu'minin umpamanya. Ini sah. Bedanya pendapatnya Imam Al-Adro'i yang mengatakan wajib menyebutkan al-mu'minat, al-mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat umpamanya. Walau biqaulihi, walaupun dengan ucapan rahimakumullah. Jadi sudah cukup mendoakan orang-orang yang beriman dengan lafaz rahimakumullah, semoga kalian semua dirahmati Allah Ta'ala. Wa kadza, begitu juga sudah cukup bin nahwi Allahumma jirna minan nari, Allah selamatkanlah kami minan nari, dari api neraka. Hal itu kalau memang inqasadah, jika ada tujuan tahsisul hadirin, menentukan atau mengkhususkan orang-orang yang hadir. Doa tadi fi khutbatin saniyatin, pada khutbah yang kedua, litiba'is salafi wal khalafi, karena mengikuti salaf. Yang dimaksud salaf di sini yaitu al-muradu bi salaf as-sahabah. Yang dimaksud dengan salaf yaitu para sahabat, wal khalaf, dan yang dimaksud dengan khalaf yaitu at-tabi'in, man ba'dahum minat tabi'in wa tabi'ihim. Yang dimaksud dengan salaf itu para sahabat, sedangkan yang dimaksud dengan khalaf yaitu para tabi'in dan tabi'in. Jadi penjelasannya, kalau membaca ayat tadi itu cukup di salah satunya, baik pada waktu khutbah yang pertama maupun kedua, boleh memilih. Sedangkan
Doa ini khusus pada khutbah yang kedua. Wa du'a'u mendoakan lisultani terhadap pimpinan bihususihi dengan secara khusus. Itu la yusannu ittifaqan. La yusannu itu hukumnya tidak sunnah ittifaqan. Ulama sepakat. Jadi kalau seandainya khatib pada waktu khutbahnya mendoakan pimpinan negara Indonesia dengan secara khusus, atau pimpinan orang yang beriman secara khusus, tidak secara umum, maka itu hukumnya tidak sunnah. Kecuali illa ma'a khasyati fitnatin, kecuali terjadinya fitnah. Jadi kalau tidak ditakyin, kalau tidak didoakan secara khusus, ini akan terjadi fitnah umpamanya. Maka fayajibu, maka mendoakan itu hukumnya wajib. Cuman wa ma'adamiha la ba'sabi, kalau memang tidak ada fitnah maka itu tidak apa-apa. Tapi dengan catatan haitsu la mujazafata fi wasfihi, kalau tidak ada fitnah tidak apa-apa mendoakan pimpinan secara khusus, tapi dengan catatan jangan sampai terlalu dalam mendoakannya. Jangan memberi sifat yang tidak sesuai dengan kenyataan. Jadi jangan terlalu lebay lah bahasanya. Ini wala yajuzu wasfuhu bi sifatin kadzibatin, wala yajuzu tidak boleh wasfuhu menyifati pimpinan tadi bi sifatin kadzibatin dengan sifat yang penuh dengan kedustaan, dengan sifat yang tidak sesuai dengan kenyataan. Contohnya pimpinannya itu semestinya khianat, tapi pada waktu doa disifati dengan pimpinan yang al-amin umpamanya. Pimpinan itu yang mestinya zalim umpamanya, tidak adil, tapi disifati dengan pimpinan yang adil, yang penuh kebaikan kepada rakyatnya. Ini enggak boleh, karena sifatin kadzibah, menyifati sebuah pimpinan tidak sesuai dengan kenyataan. Illa li daruratin, kecuali darurah, ai illa idza lam yasifu bitilka sifal kadzibah yasullahu darurah. Artinya kalau seandainya tidak disifati dengan sifat yang kadzibah tadi, ini akan terjadi darurat, maka tidak apa-apa disifati dengan sifatin kadzibah. Wa yusannu du'a'u, dan hukumnya sunnah mendoakan liwalati sahabati terhadap kepemimpinan para sahabat. Quran ulama sepakat. Wa kadzali walatil muslimin, terhadap kepemimpinan orang-orang yang Islam, orang-orang mukmin. Wa juyusihim, dan bala tentara mereka, mendoakan bisolahi dengan kebaikan, wa nasri dan kemenangan, wal qiyam bil adli, dan bisa menegakkan keadilan. Jadi hukumnya sunnah mendoakan para pimpinan para sahabat, pimpinan para orang-orang yang beriman, orang-orang muslim. Ini hukumnya sunnah mendoakan dengan doa as-shalah, kebaikan, kemenangan, atau bisa menegakkan keadilan, itu hukumnya sunnah. Jadi kalau memang ada pimpinan kita, entah pimpinan daerah, pimpinan provinsi, bupati sampai ke bawah presiden, umpamanya bagi khatib dianjurkan untuk mendoakan mereka, tapi secara umum loh, tidak boleh menyebutkan namanya. Didoakan bisa menegakkan keadilan, memberi kebaikan dan maslahah kepada masyarakat umpamanya. Wa dzikrul manaqibi, dan menyebut tentang sifat-sifat kebaikan atau biografi mereka, itu layak ta'u, tidak sampai memutus al-wila'a terhadap wila'. Ma lam yu'addu bihi, selagi tidak dianggap mu'ridan sebagai sesuatu mu'rid yang memalingkan anil khutbati, dari khutbah. Jadi menyebutkan sebuah riwayat hidup atau mungkin manakib pribadi atau profil pimpinan yang dianggap baik, itu tidak sampai menyebabkan qat'ul muwalah. Karena muwalah itu disyaratkan. Muwalah
antara khutbah yang pertama dengan yang kedua. Muwala antara khutbah dengan sholat itu disyaratkan. Lah sekarang menyebutkan sebuah manakib sebuah tokoh umpamanya, ini tidak menjadi masalah, artinya tetap sah khutbahnya, sholatnya juga tetap sah. Kecuali orang atau khatib pada waktu khutbah dia memang ada tujuan i'rad. Saya menyampaikan ini biar tidak terjadi muwala umpamanya. Selanjutnya wa fi tawassuti, dan di dalam kitab tawassut yustaratu disyaratkan alla yutila, khatib tidak memanjangkan khutbahnya itolatan taqta'ul muwalata, yang mana pemanjangan tersebut menyebabkan putusnya muwalah. Jadi dalam kitab tawassut disyaratkan khatib tidak boleh memanjangkan khutbahnya, karena memanjangkan itu bisa menyebabkan qat'ul muwalah. Sebagaimana penjelasan yaf'aluhu kasirun, yang dilakukan oleh banyak orang minal khutbah al-juhal, dari orang-orang khatib, dari orang-orang yang menyampaikan khutbahnya yang mereka al-juhal, tidak ngerti agama. Mungkin sementara ini yang bisa saya sampaikan, dan jika ada yang kurang puas atau mungkin kurang paham, silahkan ditanyakan dalam channel ini. Dan dari saya pribadi akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.